Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, dalam majelis al-ilmu, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan mengkaji kitab baru yang berjudul Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Terjemahan letterleknya, jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang pertanyaan seputar manhaj-manhaj kontemporer. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah. Di antara latar belakang kita menyampaikan kitab ini, ya, karena sebelum-sebelumnya sejak direnovasinya masjid ini, sejak awal kita dikasih amanah mengajar di masjid ini, kita selalu membawakan kajian yang bertemakan tentang akidah salaf, mulai dari usul sunnah Imam Ahmad, akidatus salaf ashabil hadis, akidah Imam Syafi'i, Lum'atul I'tiqad, Al-Furqan Baina Ar-Rahman wa Al-Syaitan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir kitab I'tiqad A'immati Al-Hadits oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili. Semuanya itu rata-rata berkaitan dengan Al-Aqidah, ya. Namun sekarang kita mengkaji kitab yang bernuansakan manhaj, ya, yang lebih ke arah manhaj, yaitu nanti akan kita sampaikan apa arti manhaj. Namun latar belakang kita menyampaikan hal ini dikarenakan, ya, banyak di antara yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau as-salafiyin mulai luntur manhaj mereka, terutama dalam ad-dakwah, manhaj ad-dakwah, ya. Atau kalau bisa kita istilahkan, ada krisis manhaj, bahkan juga tentang akidah di dalam tubuh sebagian orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai, ya, bukan hanya salafi, bahkan dai as-salafi. Maka ini sekedar penyegaran lagi, ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Saya terkesan dengan ucapan Asy-Syaikh Walid bin Saifun Nasr, salah seorang murid dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, yang berapa kali berkunjung ke Indonesia, ya, dan sempat kita juga ngobrol dengan beliau. Beliau mengatakan dalam muqaddimah Syarah Ushulus Sunnah, beliau punya kitab Syarah Ushulus Sunnah. Dulu pernah kita kaji di masjid ini, itu syarah singkat, ya, Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad. Namun beliau punya syarah yang lebih luas lagi. Di muqaddimahnya beliau mengatakan, wal ajabu annaka tarar rajulal yaum aqidatuhu sahihah fi julli masailid din. Yang aneh,
engkau mendapati ada seseorang pada hari ini akidahnya itu secara umum itu benar, lurus. Wa yansha ala ma'rifati anwa'i tauhid ats-tsalasa al-masyhurah, dan dia tumbuh di atas pemahaman yang benar, yang lurus tentang pembagian tauhid menjadi 3, ya, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu benar, ya. Fa narahu mustaqiman fi babil asma wa sifat. Demikian pula engkau melihat dia lurus akidahnya tentang tauhid asma wa sifat. Wa fi babi tauhid rububiyah wal uluhiyah. Walakinnaka tajiduhu munharifan fil manhaj. Ya. Namun engkau mendapatinya menyimpang dari manhaj yang benar. Ya. Wa fi ba'di masalah i'tiqad al-ukhra, dan dalam masalah pembahasan akidah yang lainnya. Kama sailit at-tafarruq fid din, seperti permasalahan perpecahan dalam agama ini. Wa tandimat asirriyah, dalam masalah organisasi-organisasi rahasia terselubung. Wal kufri wal iman, dalam masalah kekufuran dan keimanan. Wal khuruj alal hukam, dan dalam masalah keluar dari pemimpin kaum muslimin. Keluar di sini bisa berarti kudeta dengan senjata atau meyakini ketidaksahnya pemimpin kaum muslimin tersebut, atau dia mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dan yang kita dapati bukan hanya sekali lagi dari kelompok-kelompok kelompok-kelompok khawarij, namun yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah atau as-salafiyin, yataqalla fil jama'atil mukhtalifah. Orang ini yang mengatasnamakan dirinya sebagai mungkin dai salafi, dia berpindah-pindah dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Ikut kelompok ikhwan muslimin, ikut khuruj jamaah tabligh, wal hisbiyatil maqita awil asabiyah al madhabiyah, ataupun dia ada fanatik terhadap madhab tertentu. Wa nahwu dzalik ghairu muassal fil bid'ah wa tahazzub. Dan dia pun kurang memahami tentang hakikat kebid'ahan, wa dzamil mubtadi'ah, dan celaan-celaan terhadap ahli bid'ah, wa hajri wa turuqi ta'amul mal mubtadi', dan bagaimana bermuamalah dengan ahli bid'ah. Fatarahum mutamayyi'an mutasailan fi katsir min dzalik. Engkau mendapati orang tersebut itu bermesraan dengan ahli bid'ah, bahkan ikut nongkrong di acara-acara majelis-majelisnya ahli al-bid'ah. Ini sekali lagi apa? Penyimpangan dalam masalah manhaj. Mungkin dalam masalah tadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat luar biasa. Namun dalam masalah manhaj yang kita maksud di sini adalah manhaj ad-da'wah. Maka sekali lagi kita membaca dan bersama-sama mempelajari buku ini sekedar untuk wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Buku ini ditulis sebetulnya buku ini adalah soal jawab, soal jawab di acara kajian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, salah seorang ulama senior di Saudi Arabia atau kibar ulama di Saudi Arabia yang masih hidup sampai sekarang, hafidhallahu taala. Kalau kita baca di muqaddimahnya, buku ini asalnya sekali lagi soal jawab yang diadakan pada tahun 1413 Hijriah. Kurang lebih berapa tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu. Di kota Taif dekat Mekah, Saudi Arabia. Pada waktu Daurah Saifiyah. Kalau di Saudi Arabia itu nanti akan kita sampaikan juga ada pembahasan masalah ini. Daurah di musim panas. Kalau di Saudi Arabia itu ada liburan musim panas, panjang lebar. Sangat luar biasa panjangnya, bahkan sampai bisa 4 bulan libur. Seperti mahasiswa Universitas Madinah saat yang lalu itu libur 4 bulan lamanya. Liburan sekolah berapa bulan? 4 bulan. Sangat mengenyangkan. Itu sering diadakan daurah-daurah. Di antaranya daurah yang pernah diisi oleh Syekh Saleh bin Fauzan di Taif tahun 1413 Hijriah. Kemudian soal jawab itu direkam dan ditranskrip, kemudian dibukukan oleh murid beliau yang bernama Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi.
kitab ini sudah sebetulnya trending topik sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, sekitar tahun 97 ketika kita awal-awal tahu dakwah salafiyah, kitab ini sering dikaji oleh dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyin di sekitar kita. Namun dengan berlalunya waktu, kajian-kajian seperti ini sudah amat jarang. Ya, yang sering dikaji tematik berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, berkaitan dengan masalah yang terkadang tidak bisa dibedakan mana salafi dengan haroki, mana ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, maka sekali lagi ini salah satu latar belakang kita mengkaji kitab ini agar betul-betul kita paham manhaj ahlussunnah yang sebenarnya, manhaj salafi yang sejati itu bagaimana, sesuai dengan arahan dari para ulama ahlussunnah wal jamaah, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Buku ini tadi kita katakan bernuansa manhaj. Apa itu manhaj? Sering kita dengar istilah manhaj. Secara umum manhaj itu artinya at-tariqah, jalan, metode. Itu umum, mencakup bahkan pembahasan masalah urusan dunia pun ada manhajnya. Manhaj kita membuat roti, manhaj kita nyetir misalnya. Ada manhaj dalam istilah akademik, manhaj ad-dirasi, kurikulum misalnya. Itu manhaj. Manhaj at-tadris, metode mengajar. Seperti misalnya ana mengatakan manhaj ana dalam ngisi kajian di Masjid Darussalam ini, yaitu kita baca buku ulama, kita terjemahkan, kita syarah tanpa ada soal jawab. Nah, itu metode kita dalam mengajar di masjid ini. Manhaj ana dalam mengajar. Ini manhaj. Ada manhaj al-kitabah, manhaj menulis. Ada manhaj dalam berfatwa. Misalnya manhaj atau manhaj Syekh bin Baz fil fatwa. Ada tulisan manhaj Syekh bin Baz dalam berfatwa. Banyak istilah-istilah manhaj. Manhaj itu secara umum metode. Namun di sini lebih dikhususkan, lebih ditekankan manhaj dalam dakwah. Seperti ada buku yang mirip dengan buku beliau ini, judulnya Al-Fatawa Al-Jaliyah Anil Manahij Ad-Da'wiyah. Fatwa yang jelas tentang manhaj dakwah. Ini ditekankan masalah apa? Manhaj dakwah. Bahkan ketika beliau ditanya apa itu manhaj, pada halaman 8, ini karangan Syekh Yahya Ahmad bin Yahya An-Najmi, salah seorang ulama Ahlussunnah di Saudi Arabia yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Pada pertanyaan yang kedua, beliau ditanya, "Mada yuqsad bi kalimatil manhaj?" Apa ini maksud dengan manhaj itu? Beliau menjawab, "Al-manhaj huwa tariqatul lati yasiru 'alaiha talibul ilmi fi da'wa ilallah." Yaitu jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu dalam berdakwah. Jadi lebih apa? Dikhususkan dalam masalah manhaj dakwah. Makanya judulnya jelas, manhaj dakwah. Kalau dalam kitab yang kita kaji, lebih umum, al-manahij al-jadidah. Cuma maksudnya di sini manhaj dalam urusan apa? Dakwah. Karena inilah yang bisa, salah satu yang bisa membedakan mana itu ahlussunnah, mana ahli al-bid'ah. Bukan manhaj dalam masalah apa? Tadi penulisan, manhaj dalam masalah ceramah bagaimana. Cuma intinya sini adalah apa? Manhaj dalam urusan ad-dakwah. Manhaj salafi, bukan manhaj haraki, bukan manhaj tablighi, bukan manhaj ikhwan muslimin. Ini adalah apa? Yang dimaksud manhaj dalam urusan ad-dakwah. Jadi jangan disalahpahami. Kalau mungkin bisa diistilahkan, ini adalah kalimatul umum yuradu biha al-khusus. Sesuatu yang secara asal dia itu bersifat umum manhaj, namun dimaksudkan di situ masalah apa? Yang lebih khusus. Seperti contoh yang lain, kata-kata at-tauhid. Kita tadi menyebutkan tauhid ada berapa? Ada 3. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Ushulus Tsalatsa ketika mendefinisikan tauhid, beliau mengatakan at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah.
Tauhid itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid apa? Apakah ketika beliau mendefinisikan tauhid seperti ini, beliau menafikan tauhid rububiyah asma wa sifat? Tidak, ya. Jadi dalam bahasa Arab terkadang ada kata yang lebih umum, cuma maksudnya adalah apa? Khusus, ya. Seperti dalam Al-Qur'an, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu ketika didakwai oleh Nabi Nuh, itu wada'u asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Apakah jari semua dimasukkan? Ujungnya saja. Jadi kalimat yang umum, namun maksudnya apa? Khusus. Ya, jadi di sini juga demikian. Ketika ulama mengatakan akidah dan manhaj, maksud manhaj di situ manhaj apa? Manhaj dakwah. Ya, jadi jangan salah pahami, bukan berarti kita menafikan manhaj dalam akhlak, manhaj dalam ibadah, tidak. Cuma kita di sini lebih spesifik, lebih khusus membahas manhaj dalam dakwah, metode dakwah ahli sunnah yang berlainan dengan dakwah-dakwah atau manhaj dakwah yang lainnya. Seperti yang akan kita pahami, insya Allah kita lewati dalam buku ini, semuanya rata-rata berkaitan dengan manhaj dakwah, ya. Karena inilah salah satu sekali lagi pembeda antara ahlu sunnah salafi sejati dengan ahlu al-bidah, baik dari kalangan khawarij, al-bid'ah, haroki dan seterusnya. Yaitu sekilas tentang buku yang berjudul Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah. Ini masalah kontemporer yang sekali lagi sangat amat perlu untuk disampaikan kepada umat, agar umat terutama syabab tidak terombang-ambing oleh gerakan-gerakan ahli al-bidah, khususnya dari kelompok harokah, ya. Langsung saja kita membaca soal jawab yang pertama. Soalnya, pertanyaannya, bimada tansahuna al-ikhwa al-afadil alladina yashtarikuna fil maraqis as-saifiyah idza ta'arada waqtu durusil masyayikh wal ulama ma'a waqtil maraqis. Ya Syekh, apa nasihat Anda kepada saudara-saudara kita yang ikut daurah saifiyah, daurah musim panas, yang mana terkadang waktunya itu bertabrakan dengan kajian para ulama, ya. Kalau di Saudi Arabia seperti yang kita sampaikan tadi, musim panas itu panjang sekali, ya. Di situ banyak daurah-daurah para ulama. Namun juga ada mungkin, ya, kalau bisa kita misalkan ada sekolahan entah SMA atau mungkin perkuliahan umum, ya, untuk mengisi waktu siswa yang liburan tadi itu diadakan daurah training di sekolah mereka, ya. Namun di waktu yang bersamaan di dekat sekolah mereka ada masjid, ada kajian para ulama, ya. Apalagi Saudi Arabia, di Riyadh misalnya kumpulnya ulama-ulama senior yang luar biasa. Demikian pula di Madinah ada Syekh Abdul Muhsin Abbad, ahli hadis di kota Madinah, ya. Ini pertanyaannya sekali lagi, ada acara training daurah yang mungkin diisi oleh para penuntut ilmu yang ilmunya baru, sekali lagi baru, mungkin magister atau doktor. Namun ini ulama, bapaknya doktor lah istilahnya begitu. Bagaimana mengkompromikan dua keadaan ini? Fahal yahduruna durus, apakah mereka tetap menghadiri daurah di sekolah mereka atau di tempat yang lain? Am yabqauna fil maraqis, ataukah mereka mendatangi kajian ulama di masjid-masjid tersebut? Ma tafsil li kathratil kalam fi hadzal mawdu' baina syabab, dikarenakan banyak para pemuda yang bingung menghadapi masalah ini. Apakah tetap ikut daurah bersama sekolahan mereka atau menghadiri kajian para ulama-ulama Ahlussunnah di sana? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, al-maksud bil maraqis tahdhibut thullab wa ta'limuhum. Sekarang kalau kita kembali kepada tujuan daurah, itu untuk memberikan pengajaran kepada para murid, kepada para mahasiswa atau siswa. Falladhi ara an yunasik al-qaimun alal maraqis awqataha. Kata beliau, aku berpendapat lebih baik panitia daurah itu menggabungkan waktu daurah dengan hadir di kajiannya para al-ulama.
Ya, di sini ada salah satu manhaj yang perlu kita sampaikan, yaitu bahwasanya seorang talibul ilmi untuk betul-betul mengambil banyak faedah dari para ulama. Ya, jangan sampai kehilangan ulama tanpa kita mengambil faedah dari mereka. Ya, atau kalau di sinilah kita katakan para asatidzah yang mumpuni keilmuannya. Ya, sungguh rugi kalau kita bermalas-malasan mendatangi halaqah mereka. Apalagi kita ingat sabda Rasul, innallaha la yantazil ilma intizaan. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus, walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Ya, apalagi di Saudi Arabia, sekali lagi, ya kalau dibandingkan dengan negeri kita jauh, ya ulama-ulama, ya sekalipun mereka itu hampir tidak ada di negeri kita. Ya, seperti contohnya yang sering kita sampaikan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Bagaimana ketika beliau mengajarkan, ya yang pernah kita lihat langsung, kita ambil faedah langsung, bagaimana beliau mengajar Sunan Abi Dawud. Ya, beliau mendengarkan sang qari membaca, namun beliau bisa mengulangi hadis-hadis tersebut. Artinya beliau hafalkan. Kemudian juga, beliau menjelaskan bukan hanya sekedar maknanya, namun para perawi-perawi hadis. Beliau sangat hafal sekali. Siapa nama lengkapnya, siapa yang meriwayatkan dari ulama-ulama hadis. Itu siqah atau dhaif, beliau sangat ini belum pernah kita dapati di negeri kita ini. Artinya sekali lagi, kalau di sana memang luar biasa, ulama-ulama sangat banyak. Namun meskipun demikian, Rasul mengatakan, mewarning, memperingatkan bahwasanya suatu saat nanti ulama-ulama tersebut akan meninggalkan kita. Maka wajib untuk kita betul-betul mengambil faedah dari mereka. Intinya sekali lagi, di antara manhaj as-salafi, yaitu betul-betul menimba ilmu dari para ulama. Jangan menimba ilmu dari orang-orang jahil, namun pura-pura jadi ulama atau ngelama. Ya. Kemudian juga dalam salafi itu, mana salafi, ada skala prioritas. Jangan sampai orang yang misalnya tahu satu ilmu, antum luar biasa, pegang erat, namun yang tahu 100 ilmu antum tinggalkan. Ya, mungkin hanya gara-gara gelar, yang satu ini gelarnya doktor, profesor, yang punya ilmu 100 itu nggak punya gelar sama sekali. Padahal tidak menjamin gelar akademik tersebut akan keilmuan seorang manusia. Ini sekali lagi harus betul-betul kita punya skala prioritas dalam menimba ilmu tersebut. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, para ulama itulah yang selayaknya dikejar ilmu mereka. Jangan sampai sibuk dengan acara-acara yang ngisi hanyalah orang-orang yang baru belajar misalnya, sedangkan ulama ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Fayahduru mansubiha ilal masajid lil muhadarat wad durus li'anna hudural muhadarat juz'un min amil maraqis. Syekh Shalih Fauzan mengarahkan mereka untuk mendatangi kajian para al ulama. Apalagi Rasul mengatakan al barakatu ma'akabirikum. Barokah ilmu itu ada pada para pembesar, senior-senior dari ulama-ulama kalian. Ya. Badala ma ta'ti bil muhadir lahum fil maraqis tadhhab bihim ilal muhadir fil masjid. Ya, bahkan di sini beliau mengatakan daripada mereka kajian di sekolahan atau bahkan mungkin nyewa hotel, lebih baik di masjid, lebih mulia di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza afdal, ini yang paling afdal kata beliau. Li'anna hudurahum fil masjid wa fi baitin min buyutillah yasma'una fil ilma afdal min baqa'in fil maraqis. Hadirnya mereka di masjid, mendatangi ulama di masjid itu lebih mulia dibandingkan mereka ngaji di sekolah mereka. Ini sekali lagi acara daurah resmi dalam artian kurikulum. Ini sekedar mengisi liburan, tabrakan dengan kajian ulama, lebih baik diarahkan kepada kajian para ulama. Kemudian di kitab ini yang Al-Fatawa Al-Jaliyah Anil Manhaj Da'wiyah, Syekh Yahya bin Najmi juga ditanya tentang masalah ini. Masalah menghadiri daurah ini lebih khusus di Saudi Arabia. Cuma tidak menafikan di Indonesia juga ada, ketika liburan ada banyak daurah-daurah, training-training. Apakah boleh menghadirinya? Di sini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi melengkapi jawaban Syekh Shalih bin Fauzan. Kata beliau,
al-maraqis saifiyah la naqulu anna batila wa khata' kulluha. Ya, masalah training, daurah, liburan itu kita enggak mengatakan semuanya batil, salah semua, tidak, ya. Bal al-maraqis rubama yakunu fi ba'diha khair wa rubama yakunu fi ba'diha syarr. Ada daurah yang baik, ada daurah yang jelek, ya. Wal ibratu bil qaimina 'alaiha. Ya. Maka lihat siapa, ya, panitianya, siapa yang mengisi daurah training tersebut. Ya, di sini ada manhaj, ya, as-salafi yang harus antum pahami, yaitu jangan sembarangan mendatangi kajian atau daurah atau training atau apapun namanya, ya, yang berisi majelis ilmu. Lihat siapa panitianya. Kalau panitianya alil bidah, rata-rata nggak mungkin mendatangkan, ya, ustaz salafi atau ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata penyair, at-tuyuru bima taqa'u bi asbahiha. Ya, namanya burung itu, ya, nongkrongnya, ya, duduknya tentunya sejenis. Nggak mungkin burung merpati nongkrong sama burung gagak, tengkar. Ini seperti itu. Jadi kata beliau, kalau ada daurah, ada kajian, lihat siapa panitianya. Kalau panitia al-bidah, waspada. Rata-rata pasti mendatangkan yang semisal dengan mereka. Atau yang bisa dibungkam mulutnya untuk tidak mengkritik mereka. Maka sekali lagi hati-hati. Kemudian juga lihat siapa yang mengisi kajian tersebut. Jadi sekali lagi harus betul-betul selektif. Ini kata beliau, wal ibratu bil qaimina 'alaiha. Barometernya lihat siapa yang mengadakan, siapa yang mengisi. Fa in kanal qaimun 'alaiha ahla manhajin sahih wa tariqatin salima wa aqidatin salafiyah sahihah fal musyarakah fi hadil maraqis jaizatun bal mustahabbah. Kalau penyelenggaranya itu di atas manhaj yang benar, di atas akidah salafiyah yang benar, maka boleh mendatangi, daurah-daurah tersebut. Nah, fal hasil kata Syekh Shalih bin Fauzan, annahu yajib 'alal qaimin 'alal maraqis an yunassikul baramij bihaitsu yaj'aluna liuduril muhadarat fil masajid waqtan min baramijihim. Kesimpulannya, kalau ada kejadian tadi daurah bertabrakan dengan kajian para ulama, maka lebih baik panitia menggabungkan acara daurah itu ke dalam kajian para ulama. Artinya para pesertanya diarahkan untuk menghadiri kajian para ulama-ulama tersebut. Bihaitsu yaj'aluna liuduril muhadarat fil masajid waqtan min baramijihim wa la yahsul ta'arudul baramij ma'al muhadarat, sehingga tidak bertabrakan. Jadi digabungkan kajian di masjid bersama para ulama dan acara daurah tetap berjalan. Wa hadza min jumlati maqasidil maraqis kama dzakarna. Dan ini salah satu dari tujuan diadakannya daurah atau training musim panas. Ini sekali lagi lebih ke arah di Saudi Arabia sana. Cuma di sini juga sama, banyak kalau waktu liburan kajian itu bertebaran di mana-mana. Antum harus selektif. Jangan lihat mana yang banyak makanannya, Jangan dilihat, mana yang paling leks tempatnya, yang paling ber-AC, Yang harus antum lebih, sekali lagi lihat, perhatikan. Yang pertama tadi penyelenggaranya siapa. Kalau penyelenggaranya sudah nggak benar, tanda tanya besar. Kemudian lihat siapa pemberi kajian tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, al-maraqis saifiyah yuqamu fiha at-tamsil. Di daurah-daurah musim panas itu, atau di training, musim panas itu terkadang ada at-tamsil. Sandiwara Islami menurut orang sekarang, Wal anasyid, nasyid Islami, musik Islami, konser musik Islami. Ma ra'yukum fi dzalik? Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kata beliau, yajib 'alal qaimin 'alal maraqis saifiyah an yamna'u minha al-asya' allati la faidata fiha. Wajib bagi penyelenggara
daurah training tersebut untuk melarang, mencegah adanya hal-hal yang tidak bermanfaat di acara-acara daurah mereka tersebut. Au fiha madarrah ala tullab, atau bahkan ada yang membahayakan bagi para pesertanya. Wa an yu'allimumul Qur'an was sunnah. Sebaiknya mereka mengajarkan para peserta Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca sunnah Rasulullah SAW, wal ahadits wal fiqh, atau mengajari mereka bahasa Arab. Wa fi hadza ghunyatun wa syughlun lil waqti al asya'i ukhra. Maka ini cukup untuk mengisi acara daurah tersebut yang sangat bermanfaat, yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, ilmu agama, daripada apa? Tadi acara-acara yang tidak bermanfaat bahkan bermadarat. Wa kadzalika ta'limum al-ulum allati yahtajunaha fi dunyahum. Kalau misalnya sudah penuh masalah kajian agama, boleh ditambah dengan acara-acara berupa mengajari mereka ilmu-ilmu dunia yang mereka butuhkan, seperti al-khat, menulis, wal hisab, matematika, wal maharatil mufidah, atau masalah komputer sekarang atau teknologi. Tidak ada masalah daripada mengajari mereka yang tidak ada manfaatnya. Amal asy'ati yusammuna tarfihiyah fahadi fil waqi' la yanbaghi an takuna fil baramij. Adapun masalah hiburan-hiburan, itu pada hakikatnya kata beliau tidak selayaknya diadakan di acara-acara training-training tersebut. Li'annaha taqtati'u juz'an minal waqti la bila faedah. Karena itu tidak ada faedahnya. Baru bama tasghulum buatun simal faedah alati ja'u min ajriha. Bahkan itu terkadang menyibukkan mereka dari tujuan mereka datang ke acara daurah tersebut. Wa min dzalika at-tamtsiliyah, di antara yang tidak ada manfaatnya adanya apa? Sandiwara-sandiwara ataupun al-anasyid, nyanyian-nyanyian, nasyid-nasyid yang mereka namakan dengan nasyid Islami. Fa innahu mujarradul lawin wa la'ib. Karena itu hanyalah mainan dan senda gurau saja. Wa tudaribu tullab ala mutaba'atil masrahiyat wal aghani. Awalnya nyanyian Islami, namun terakhir nanti akan menggeret mereka kepada nyanyian-nyanyian barat dan sebagainya. Alati tubaq fi wasail i'lam al-mukhtalifah, yang ada banyak di media televisi dan lain sebagainya. Di sini saya ingin membacakan juga dari footnote, masih ucapan Syekh Shalih Fauzan namun di tempat yang lain yang dinukil oleh Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Beliau mengatakan, wa tasmiyatu hadil anasyid bi annana anasyid islamiyah tasmiyatun khati'ah. Menamakan nasyid-nasyid lagu-lagu itu dengan nasyid Islami, ini penamaan yang keliru. Sekarang ini luar biasa. Penamaan itu bisa mengkaburkan hakikat sesuatu. Riba dinamakan bunga. Alangkah indahnya namanya, namun hakikatnya lintah darat. Hakikatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang lainnya banyak sekali. Zina Islami, mut'ah kan dinamakan zina Islami. Demikian pula ada namanya syirik mungkin Islami. Ramalan dikatakan ijtihad, dan seterusnya. Ini makanya ahli sunnah, ulama sering mengingatkan kita, lihat hakikat sesuatu itu, jangan lihat bungkusnya, covernya, lihat namanya, jangan lihat hakikat di dalamnya. Namanya ahli sunnah, namun ternyata ahlul bid'ah, dan seterusnya. Di sini juga demikian, menamainya dengan nasyid Islami itu penamaan yang khati'at, yang tidak benar. Li'anal Islam lam yasra' lanal anasyid. Islam tidak pernah mensyariatkan kepada kita nyanyian-nyanyian tadi. Wa inna ma syara lana dzikrallah. Islam mensyariatkan kita zikir kepada Allah, wa tilawatul Quran, wa ta'allumul ilmi nafi, belajar ilmu yang bermanfaat. Amal anasyid fahiya min dini sufiyah al-mubtada'ah. Adapun nasyid-nasyid yang mereka klaim sebagai nasyid Islami, musik Islami dan seterusnya, itu hakikatnya adalah dari agama sufiyah yang bid'ah. Sebagaimana ini diucapkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan ketika beliau masuk ke negeri Mesir,
kurang lebih tahun 199 Hijriah. Ketika beliau pindah dari Baghdad ke Mesir tahun 199 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Taroknal Baghdad," kita ketika meninggalkan negeri Baghdad, "Qad ahdatsa az-zanadiqatu fiha syai'an yusammunahu as-sama'." Ada kelompok az-zanadiqah. Ulama mengatakan, Imam Syafi'i ketika mengatakan zindik, yang dimaksud adalah kaum sufi. Ada kaum sufi yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang mereka namakan as-sama', yaitu kalau bisa dinamakan sekarang yaitu nasyid-nasyid Islami, bernyanyi dalam rangka al-ibadah. Itu sekali lagi tidak pernah diajarkan oleh Rasul oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fal wajib al-hadar min hadil anasyid. Dan ini salah satu bagian dari acara kelompok-kelompok harokah. Kelompok-kelompok harokah, kelompok ikhwan muslimin, kalau ada acara itu nggak pernah lepas daripada nasyid, ngadakan lomba, grup nasyid misalnya. Ini adalah ajaran mereka, manhajnya mereka. Selalu mendengarkan al-anasyid, lagu nasyid, dan di radio mereka, di mobil mereka ada kaset-kaset nasyid-nasyid tersebut. Dan ini tidak heran. Kenapa mereka demikian? Karena pendiri mereka, yaitu pendiri Ikhwan Muslimin Hasan al-Banna dari tarekat Sufiyah, Al-Hasafiyah. Agamanya apa? Di antaranya bernyanyi dalam rangka al-ibadah. Maka sekali lagi, ini salah satu yang wajib untuk dihindari oleh seorang muslim, apalagi seorang ahlussunnah wal jamaah. Yang ada dalam Islam, kalau bisa dinamakan nasyid, itu hanya pada waktu hari raya, pada waktu walimatul urs, itu saja. Pernah suatu saat Abu Bakar Siddiq melihat ada seorang anak kecil, seorang budak kecil bernyanyi, bernyanyi di sini artinya bernasyid, di hadapan Rasul dan Aisyah, putri beliau radhiyallahu taala anha, dengan diiringi oleh rebana, namun yang nggak ada ecek-eceknya, rebana murni. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun marah kepada sang budak perempuan tersebut. Kenapa kok ada mazamrus syaitan? Kok ada seruling setan di hadapan Rasulullah SAW? Namun apa kata Rasul? Da'u ya Abu Bakar, biarkan wahai Abu Bakar, fa inna hadza iduna, karena sekarang itu hari raya kita. Kata para ulama, dari sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, secara asal nyanyian tersebut haram. Makanya Abu Bakar mengatakan ini adalah seruling setan. Namun kata Rasul, ini boleh ketika atau hanya di waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Dan yang menyanyi anak kecil, bukan orang dewasa yang bisa menfitnah lawan jenisnya. Namun kalau sekarang ini nasyid-nasyid yang ada sudah tiap hari mereka bernyanyi, menghafalkannya, membuat grup, dicetak, dikasih dan sebagainya, dijual belikan. Kemudian yang nyanyi orang dewasa, menfitnah lawan jenisnya. Kemudian diiringi dengan alat-alat musik, entah gitar atau yang lainnya, yang mana Rasul mengatakan la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Pada akhir zaman nanti akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan, yang pertama la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hirra, sutra, wal khamra, minuman keras, wal harir, la yakuna min ummati man yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada yang menghalalkan sutra, minuman keras, dan ma'azif, yaitu alat-alat musik. Na'udzubillah min dalik. Bahkan ana pernah lihat di YouTube, na'udzubillah min dalik, mantan rocker yang katanya tobat jadi dai, yang mana sebetulnya lebih baik dia jadi rocker daripada dai, namun penyesat umat. Nanti akan kita sampaikan. Bid'ah lebih dahsyat, lebih bahaya daripada
maksiat. Orang jadi rocker, pemusik itu maksiat, haram menyanyi, ya. Namun lebih dosa lagi kalau nyanyian itu dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dalik. Kita lihat di YouTube, dia pertama kali bercerita, berkata memuji Rasul SAW. Rasul adalah manusia terbaik, hatinya paling terbaik, dan beliau adalah suri teladan bagi kita, sambil megang gitar, kemudian nyanyi. Naudzubillah min. Apakah Rasul mengajarkan seperti itu? Padahal jelas Rasul mengharamkan. Ya. Lebih dahsyat lagi, menyanyikan di sana, di sini senang, di sana senang, kemudian lalanya diganti dengan la ilaha illallah. Naudzubillah min. Kalimat tauhid dilecehkan seperti ini. Maka kita katakan tadi lebih baik orang ini jadi rocker maksiat daripada jadi dai penyesat umat. Bahkan lebih parah lagi, dia mengatakan dakwah tanpa ilmu itu telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kenapa? Dulu kalau Taurat Injil itu turun sekaligus, namun Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Artinya Rasul berdakwah tanpa ilmu sebelum diturunkannya Al-Quran secara utuh. Naudzubillah min dzalik. Inilah dai yang jahil. Dalilnya ngawurnya luar biasa, mencela Rasul SAW. Katanya Rasul berdakwah tanpa ilmu. Makanya tidak heran kalau dia dakwahnya dengan nyanyi musik, karena jahil. Maka ini berbahaya. Nanti akan disampaikan oleh beliau di sini tentang perbandingan antara maksiat dengan bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini yang ada di tengah-tengah umat, naudzubillah min dzalik, kalimat tauhid dicampur dengan nyanyian, mengatakan sunnah Rasul namun pakai gitar. Maka Rasul SAW mengharamkan, la yakunna min ummati man yastahilun al-hira wal hada wal khamra wal ma'azif. Allah mengatakan dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liudilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Abdullah bin Mas'ud, lahwal hadits yang dimaksud adalah al-ghina, nyanyian. Allah namakan dengan lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, yudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu dijadikan oleh mereka sebagai wasilah dakwah, sebagai manhaj dakwah mereka, yaitu bernyanyi dalam rangka dakwah. Ini sekali lagi sudah maksiat, ditambah plus bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Makanya dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang ada seorang yang dia dinisbatkan kepada Syekh Ahlussunnah. Artinya Ustadz Ahlussunnah lah, dinisbatkan seperti itu. Dia ingin mendakwai sekelompok orang yang ahli maksiat. Ada pencuri, ada perampok, ada peminum khamar, atau mungkin sekarang pecandu narkoba. Dia berpikir bagaimana mendakwai orang-orang yang ahli maksiat ini. Maka dia berpikir salah satu cara untuk menarik hati mereka dengan mengadakan, kalau kita istilahkan, konser musik Islami. Karena mereka masih senang dengan musik, maka mengadakan konser musik Islami. Dan betul berhasil. Artinya orang itu tobat dari maksiat. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Syekhul Islam tentang orang yang berhasil menarik pelaku maksiat kepada ibadah, sehingga mereka jadi ahli ibadah, meninggalkan maksiat mereka. Kata beliau, hada syekh jahilun bituruqis syar'iyyah fi da'wah ilallah. Bahwasanya orang tadi meskipun berhasil menarik, beliau katakan ini orang yang jahil terhadap metode syar'i dalam mendakwahi orang-orang tersebut. Di sini kita mengetahui dalam manhaj salafi, keberhasilan dalam dakwah bukan dengan banyaknya pengikut. Bukan dengan kuantitas yang banyak, bukan dengan orang itu tobat dari maksiatnya, bukan. Namun bagaimana cara dia berdakwah. Keberhasilan itu bukan dengan atau kebenaran bukan diukur dengan keberhasilan tadi. Keberhasilan itu kalau kita berdakwah dengan ikhlas dan sesuai dengan jalannya Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Dalilnya apa? Dahulu kata Rasul, ada nabi atau beliau mengatakan, uritu al-umama, aku diperlihatkan pada hari kiamat umat-umat.
ya, dan aku diperlihatkan para anbiya. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ya. Apakah nabi itu gagal dalam berdakwah? Tidak, ya. Karena sekali lagi dalam manhaj salafi, ukuran keberhasilan itu kualitas dalam dakwanya. Ya, bagaimana itibanya, bagaimana yang dia sampaikan. Ya. Apalah artinya? Ya, pengikut banyak namun rusak Israel, seperti buih yang ya diombang-ambingkan oleh air bah. Ya, kita memang betul diseru untuk ya mengajak manusia. Namun sekali lagi jangan sampai lebih memprioritaskan kuantitas daripada apa? Kualitas. Kalau bisa dua-duanya digabung, itu nikmat, itu al-jama' bainal husnayain, menggabungkan dua kebaikan. Cuma dalam manhaj salafi yang diprioritaskan itu kualitas bukan kuantitas. Ya, nanti akan kita sampaikan bahwasanya di antara ciri haroki itu tadi memprioritaskan kuantitas daripada kualitas. Yang paling penting bagi mereka bagaimana mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Menang nanti di pemilihan umum, ya. Untuk menarik suara mereka, ya. Bahkan mereka apa? Rela untuk menggadaikan akidah mereka. Rela untuk menjual agama mereka demi mendapatkan suara tersebut. Ini sekali lagi adalah salah satu manhaj haroki yang sekali lagi ditentang oleh manhaj as-salafi. Ya, itu 2 pertanyaan dan 2 jawaban dari Syekh Shalih bin Fauzan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.